Shalom kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, amin, haleluya. Kita kembali lagi lewat ibadah online kaum wanita pada saat sore hari ini. Mari sama-sama kita memuji nama Tuhan, haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka. Kembali lagi katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebabnya. Mari bersama-sama ibu-ibu katakan, jadi rakanku, oh jadi rakanku, ku bersuka sebab jadi rakanku, oh, oh. Jadi rakanku, oh jadi rakanku, ku bersuka sebab jadi rakanku. Haleluya. Mari kembali ibu-ibu lebih semangat lagi katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebabnya. Mari lebih sungguh katakan, Dia rakanku, oh Dia rakanku, ku bersuka sebab Dia rakanku, oh, oh. Jadi rakanku, oh jadi rakanku, ku bersuka. Lebih sungguh lagi buat Tuhan, katakan, jadi rakan apa? Oh jadi rakanku, ku bersuka sebab jadi rakanku, oh, oh. Jadi rakanku, oh jadi rakanku, ku bersuka sebab jadi. Mari ibu-ibu bersama-sama katakan, jadi rakanku, oh jadi rakanku, ku bersuka sebab jadi rakanku, oh, oh. Jadi rakanku, oh jadi rakanku, ku bersuka. Mari lebih sungguh lagi buat Tuhan, yeah. Jadi rakanku, oh jadi rakanku, ku bersuka sebab jadi rakanku, oh, oh. Jadi rakanku, oh jadi rakanku, ku bersuka sebab jadi. Katakan, ku bersuka, ku bersuka sebab jadi. Sekali lagi lebih sungguh katakan, ku bersuka sebab jadi rakanku, haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada sukacita, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari segenap kaum ibu kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama siapkan hati kita buat Tuhan. Sama-sama kita satukan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah kumpulkan kami setiap kaum ibu di tempat ini Bapa, lewat ibadah online Tuhan Yesus pada saat sore hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa, sebentar kami mau mulai ibadah ini Bapa, kiranya penyertaan-Mu sempurna atas kami Tuhan Yesus. Engkau berkati ibadah ini Bapa dari awal hingga akhirnya. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus,
Roh-Mu boleh bersama-sama dengan kami dimanapun kami melakukan ibadah Tuhan. Kiranya Kau urapi kami dengan urapan yang sama Tuhan Yesus. Urapi setiap kami, penuhi setiap hati kami yang haus dan rindu akan Kau Tuhan Yesus. Bapa, kami tahu Tuhan Yesus bukan dengan kekuatan kami bisa dapat jalani hidup ini Tuhan Yesus. Namun karena pertolongan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami Tuhan Yesus. Bapak, sebentar kami mau mulai ibadah ini Bapak. Kami mau nyatakan rasa syukur kami ke hadapan Tuhan. Kami mau bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Mari ibu-ibu sama-sama angkat pujian ini bagi Tuhan. Dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kembali ibu-ibu lebih sungguh lagi dengan pujian ini, katakan bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Lebih sungguh lagi katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Sama-sama katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Yes Tuhan, ini iman kami Bapa, bahwa pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan. Yes, Kau pegang setiap tangan kami Bapa, jangan pernah lepaskan Tuhan Yesus. Mari sekali lagi ibu sama-sama katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Yes, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan,
lebih sungguh lagi katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam, katakan Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam, Kaulah harapan kami, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sembah Dia. Oh, Kaulah harapan Tuhan, Kaulah harapan. Kami pandang wajah-Mu Yesus, kami pandang wajah-Mu. Segala pujian, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Kau Allah yang layak disembah. Haleluya. Mari ibu-ibu lebih sungguh lagi angkat pujian-Mu bagi Tuhan. Mari pandang wajah Tuhan pada saat sore hari ini. Sama-sama rasakan lawatan Tuhan. Mari rasakan urapan Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Oh, kami sembah. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Oh, ada lebih sungguh lagi katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam, katakan Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom ibu-ibu yang terkasih, puji nama Tuhan. Sore hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah kita PA Wanita JKIS HBC. Dan sore hari ini mari siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari ibu-ibu yang terkasih, dimanapun saat ini engkau berada, mungkin di rumah, di perjalanan, mari tundukkan kepala, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini Tuhan, kami kaum ibu dari JKIS HBC Tuhan, mau duduk diam Bapa mendengarkan sabda-Mu. Kami mau diajar oleh Engkau Tuhan Yesus melalui firman-Mu. Saat ini Tuhan, jamalah setiap hati kami Bapa, setiap pikiran kami Tuhan, agar firman ini benar-benar jatuh di tanah yang baik, sehingga berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami rindu Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat,
menjamah tempat kami masing-masing Tuhan. Menguasainya Bapa, sehingga ada kuasa Allah, hadirat Allah, dan kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya ketika firman ditaburkan Tuhan Yesus, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu ini Tuhan, yang tidak ada apa-apanya. Biarlah Engkau berkuasa atas diriku Tuhan, berkuasa atas mulut, hati, dan pikiranku Tuhan. Dan aku tersembunyi di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami semua siap diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, sore hari ini kita mau belajar bersama-sama dengan temanya cara manusia menyambut firman. Nah, ada beberapa cara manusia menyambut firman. Sore hari ini kita mau belajar bersama-sama sehingga kita mengerti dan kita melakukannya sehingga kita berbuah. Amin. Kita baca dari Lukas 8 ayat yang keempat sampai dengan ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Mari ibu-ibu yang terkasih, benar-benar hari ini kita siapkan hati kita. Amin. Saya baca buat kita semua. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Ayat yang kelima, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Ayat ke-6, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Ayat yang ke-7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Ayat yang ke-8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, perumpamaan tentang seorang penabur merupakan sebuah perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, dikisahkan di sini bahwa benih yang ditabur ini ditaburkan kepada tanah, yaitu hati setiap manusia. Jadi digambarkan ada jenis 4 tanah. Jadi ada 4 jenis hati manusia ketika menyambut firman Tuhan. Tadi sudah dijelaskan. Yang pertama, jatuh di pinggir jalan. Itu ayat kelima tadi ibu-ibu ya. Dan yang kedua, dia jatuh di tanah yang berbatu-batu. Tadi sudah kita baca di ayat yang ke-6. Kemudian yang ketiga, dia jatuh di tanah semak duri. Ada di ayat ke-7. Dan yang keempat, luar biasa, jatuh di tanah yang baik. Ini tadi ada di ayat yang ke-8. Nanti ibu-ibu sekalian di rumah boleh diulang kembali untuk lebih memahami lagi tentang firman ini. Amin. Nah, namun ibu-ibu sekalian harus kita ingat bahwa penaburnya adalah sama. Dari keempat jenis hati manusia ini,
tanah-tanah tadi itu penaburnya adalah sama, yaitu Tuhan Yesus. Jadi sekarang ini hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan, menabur firman itu. Yang kedua harus kita ingat juga bahwa benih yang ditabur itu sama, yaitu apa? Firman Tuhan. Jadi benih yang ditabur sama, yaitu firman Tuhan. Kemudian waktu menabur juga sama. Namun apa dikatakan? Hasilnya berbeda. Ini yang mau kita pelajari ibu-ibu. Lalu kita akan bertanya, kenapa hasilnya berbeda? Kenapa hasilnya berbeda? Namun kalau kita renungkan firman tadi, ketika kita baca dari ayat 4 sampai 8, sebetulnya kita sudah tahu jawabannya. Ada jawabannya di ayat yang ke-8. Dikatakan apa? Jatuh ke tanah yang baik. Nah, ini yang mau kita pelajari. Dan satu persatu ayat ini akan kita pelajari ibu-ibu yang terkasih. Siapkan hatimu menjadi tanah yang baik. Kita baca dari Lukas 8 ayat yang ke-12 sampai 15. Ayat yang ke-12 sampai 15 nanti kita baca satu persatu ibu-ibu ya. Apa dikatakan di sana? Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Yaitu mendengar firman Tuhan ibu-ibu ya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Hati siapa? Hati manusia. Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Wah, sedih jadinya. Jadi dikatakan di sini digambarkan bahwa firman Tuhan itu jatuh di pinggir jalan. Orang yang tidak memiliki ketetapan hati. Hatinya tidak siap mendengarkan firman Tuhan. Dia datang ke gereja. Mungkin dia diundang temannya. Bisa jadi ibu-ibu yang terkasih. Dia diajak temannya ke gereja, mungkin karena dia gak enak hati, dia datang ke gereja. Namun sampai di gereja, dia tidak buka hatinya. Jadi firman itu dicuri oleh si iblis. Dia tidak punya ketetapan hati. Bahkan contoh, ini maaf, di luar sana ibu-ibu terkasih. Datang ke gereja, main HP. Jadi dia bukan datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Cuman datang saja. Sayang, waktunya sia-sia. Nah, bahkan ada juga hanya mengkritik hamba Tuhannya. Mungkin gayanya yang diceritakan, cara berpakaiannya. Nah, inilah contoh benih yang ditabur di pinggir jalan. Nah, kita enggak ya ibu-ibu ya, di luar sana. Nah, yang kedua, di ayat yang ke-13, Lukas 8 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang telah mendengarkan firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Nah, digambarkan ibu-ibu yang terkasih bahwa firman ini jatuh pada tanah yang berbatu. Nah, orang ini mendengar dengan gembira, namun tidak berakar. Dia tidak punya pendirian yang teguh, ibu-ibu. Terombang-ambing. Dan ini dikatakan bahwa mereka tidak memiliki keyakinan. Inilah tanah yang berbatu-batu. Jadi apa ya contohnya
Jujur, banyak orang-orang datang ke gereja begitu bersemangat karena ada cerita. Di sana ada kesembuhan. Datang terus. Hanya untuk menerima kesembuhan, bukan menerima sumber dari kesembuhan itu. Dia semangat, bergembira. Tapi ketika dia tidak menemukan itu di sana, dia akan kecewa. Ini juga termasuk tanah yang berbatu-batu. Jadi ketika kita datang untuk mendengarkan firman Tuhan, kita harus buka hati kita, ibu-ibu terkasih. Biar Roh Kudus yang melembutkan. Agar firman yang ditabur itu benar-benar tumbuh di hati kita. Bahkan berbuah. Jadi ketika kita mengharapkan sesuatu, ketika kita datang ke gereja, tadi udah semangat dari rumah, berapi-api. Namun apa yang kita harapkan itu ternyata tidak dapat. Kita gak kecewa ibu-ibu. Karena kita akan mengimani bahwa waktu Tuhan itu waktu yang terbaik bagi kita. Nah, semangat, harus ada semangat. Jangan semangat sebentar, kendor sebentar, jadi memble. Ibu-ibu gak boleh gitu ya ibu-ibu ya. Harus lebih semangat lagi. Amin. Yang ketiga dikatakan apa? Di ayat yang ke-14. Apa dikatakan di sana? Ini di tengah semak duri. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Wah, ini dikatakan terhimpit oleh semak duri. Bahkan bukan hanya kekhawatiran ibu-ibu yang membuat kita lemah di dalam Tuhan. Ternyata dikatakan tadi juga kekayaan dunia juga bisa membuat kita hilang fokus kepada Tuhan. Nah, di sini apa yang terjadi? Kita harus punya komitmen kepada Tuhan. Kita bahkan harus mengetahui pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Supaya ketika datang kekhawatiran itu, kita tidak lama-lama ada di sana. Kita harus keluar dari kekhawatiran itu. Dan kita harus semangat di dalam Tuhan. Kemudian bahkan ketika orang-orang diberkati, jangan sampai menjadi mamon apa yang Tuhan berikan kepada seseorang. Menjadi dia melupakan Tuhan. Dia hanya menikmati dunia yang sesaat ini. Dan dia tidak mencari kekekalan. Ini tidak baik ibu-ibu. Jadi ada 3 tanah yang tadi dikatakan di pinggir jalan. Di tanah berbatu-batu. Di tengah semak duri. Ini harus kita pahami ibu-ibu. Agar kita ibu-ibu yang terkasih tidak ada di sini. Kita ada di dalam tanah yang baik. Sehingga kita akan berbuah. Amin. Nah, ibu yang terkasih, kenapa bisa terjadi terhimpit di semak duri? Saya renungkan ini seperti ini kayaknya ibu-ibu ya. Ini versi saya sendiri ibu-ibu. Jadi ketika kita maju di dalam rohani, mungkin kita maju 2 langkah. Maju 2 langkah. Jadi udah kelihatan gitu tuh bahwa kita ini sudah berbeda dari kita yang dulu. Namun dunia di sekitar kita ini juga kan maju juga. Mungkin dunia ini kenapa kita dihimpit? Karena mereka lebih maju lagi. Mungkin 4 atau 5 langkah mereka lebih maju. Sehingga kita terhimpit. Nah, di sini dikatakan apa? Kita harus bisa bertahan di dalam situasi ini. Karena di dalam Tuhan kita pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Amin. Nah ini, jangan kita mau terus terhimpit dengan kekhawatiran. Bahkan ketika kita diberkati, jangan membuat kita lupa akan Tuhan. Dan apa yang Tuhan berikan untuk kita,
mari kita kembalikan untuk kemuliaan bagi namanya. Nah, yang keempat, Ibu yang terkasih, saya senang dengan yang keempat ini, yaitu di ayat yang ke-15. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Di ayat ke-15 dikatakan demikian, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Nah, kenapa? Pasti ibu-ibu bertanya, kenapa ini hasilnya berbeda? Karena firman ini jatuh di tanah yang baik, yaitu hatiku, hatimu, hati kita semua. Karena sudah dipenuhi dengan roh Allah. Amin. Amin. Nah, ia mendengar firman. Ia menyambut firman. Menyimpan di hatinya. Melakukannya. Sehingga apa dikatakan? Dia berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Amin. Inilah orang-orang yang tekun di dalam iman. Nah, saudaraku terkasih, ibu-ibu yang luar biasa, yang sore hari ini kita percaya apa yang kita pelajari sore hari ini, yaitu tadi ada 4 jenis tanah, yaitu hati kita. Pertama tadi di pinggir jalan, kedua tanah berbatu-batu, dan ketiga di tengah semak duri, dan yang terakhir barusan ini di tanah yang baik. Namun kalau kita kategorikan secara ini manusia untuk manusia, sebetulnya hanya ada 2 ibu-ibu. Kenapa saya katakan demikian? Hanya ada 2, yaitu orang-orang tadi, kita semua ini, manusia-manusia ini, yaitu orang yang tidak mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang pertama, orang yang tidak mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sehingga dia tidak berbuah. Dia tidak menjadi murid Kristus. Bahkan dia di luar kerajaan Allah. Itu yang pertama yang kita ambil. Dan yang kedua, orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, melakukannya sehingga dia berbuah. Dia adalah murid Kristus. Dia adalah anak kerajaan sorga. Jadi sekarang ibu-ibu yang terkasih, kita bisa melihat diri kita masing-masing. Kita ada di mana ibu-ibu yang terkasih? Apakah kita di dalam orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya? Apakah kita di luar itu, yaitu orang-orang yang mengeraskan hati, tidak mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, sehingga tidak berbuah. Nah, hari ini ibu-ibu yang terkasih, mari fokuskan diri kita kepada Kristus. Sehingga kita menjadi orang-orang yang efektif, kita tajam, bahkan kita berbuah di dalam kehidupan ini. Amin. Oh, haleluya. Karena apa dikatakan? Karena firman Tuhan berkata, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Ketika kita mencari firman Tuhan, kita menemukan firman Tuhan, Tuhan akan tambahkan. Itu janji Tuhan. Amin. Nah, kita harus terus belajar dari firman Tuhan. Terus belajar supaya kita lebih mengerti. Mungkin ketika kita sendiri seperti saya ini menyampaikan firman Tuhan, kita itu kan sebentar ini ketemunya. Nah, untuk di rumah kita harus lebih belajar lagi. Sehingga kita mengerti. Dan kita terus diberikan hikmat yang baru oleh Tuhan. Karena firman itu selalu baru. Terus memperbarui hidup kita. Amin. Nah, puji nama Tuhan, ibu-ibu yang terkasih. Dan dikatakan tadi, agar kita fokus kepada Tuhan, agar kita
menjadi orang-orang yang efektif dan berbuah. Dan percayalah bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Dan dia tidak berbohong. Nah, ayat terakhir yang membuat kita lebih semangat lagi, yaitu di dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-11. Apa dikatakan firman Tuhan ini? Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Nah, inilah yang harus kita pegang, ibu-ibu yang terkasih. Karena firman Tuhan barusan berkata bahwa firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Mari ibu-ibu yang terkasih, mulai sore hari ini kita ubahkan sikap kita. Kita terus minta pertolongan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus yang sudah Tuhan taruhkan di hati kita. Agar hati kita menjadi tanah yang baik, tanah yang subur. Sehingga firman, setiap kita mendengar firman Tuhan, kita berbuah. Ibu yang terkasih, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, jangan lihat hamba yang menyampaikannya, tapi lihatlah firman yang ditaburkannya. Karena firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Amin, ibu yang terkasih. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan, kita telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari ibu-ibu, sama-sama kita responi firman Tuhan pada saat sore hari ini. Bersama-sama angkat pujian bagi Tuhan, katakan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti-Mu. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Bagi kaum ibu yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat mentransfer ke rekening yang ada di bawah ini. Atau apabila ibu-ibu memiliki mobile banking BCA di HP, dapat mengikuti seperti video berikut ini. Shalom, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan melalui BCA Mobile Banking, dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, silakan masuk ke dalam aplikasi Mobile Banking BCA. Kemudian, masukkan kode akses, lalu klik menu QR di BCA Mobile. Silakan scan kode QR rekeningnya sudah tertera di layar. Pastikan lampu indikator sudah berwarna hijau. Lalu tentukan nilai persembahan. Dan pastikan
Informasi keterangan sudah sesuai. Kemudian klik OK. Masukkan PIN BCA Mobile Banking Bapak Ibu Saudara, lalu klik OK. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Salam ibu-ibu. Puji nama Tuhan. Pada sore hari ini kita sudah mengikuti ibadah PA Wanita. Kita boleh mengucap syukur ibu-ibu kalau pada sore hari ini kita boleh mengikuti ibadah PA Wanita melalui live streaming. Kita boleh mengucap syukur karena itu semuanya oleh kemurahan Tuhan. Bagaimana ibu-ibu kabarnya? Semuanya sehat-sehat ya? Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, mari kita mau sama-sama berdoa. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hambanya Ibu Neti pada sore hari ini. Mari kita satukan iman kita tundukkan kepala, mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, segala puji syukur, hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja ya Bapa. Pada sore hari ini kalau hamba-hamba-Mu boleh ada di mimbar ini ya Tuhan, kami minta syukur kepadamu ya Bapa. Kalau pada sore hari ini ibadah wanita ya Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau. Biarlah kiranya semuanya ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Bahkan khususnya Bapa, kami sudah menerima kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Biar firman-Mu ini ya Bapa boleh tertanam di dalam setiap hati kami. Firman-Mu itu boleh menegur kami, boleh menguatkan kami, boleh menuntun jalan-jalan kehidupan kami. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kehidupan kami Bapa. Kami minta syukur untuk firman-Mu ya Allahku. Firman-Mu yang ajaib Bapa di saat kami menerima kebenaran firman-Mu. Pada sore hari ini Bapa kami yakin dan percaya. Kami yang hadir pada sore hari ini yang mengikuti ibadah live streaming pada sore hari ini Tuhan. Mereka yang sakit sudah disembuhkan. Mereka yang lemah sudah dikuatkan. Bahkan mereka yang terbeban berat Bapa Engkau sudah berikan mereka kelegaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami dalam doa untuk hamba-Mu Ibu Neti Kultom saat ini yang sedang menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Mari Bapa Engkau memberkati hamba-Mu Bapa, memberkati kesehatannya, memberkati keluarganya, memberkati anak-anaknya, cucu mantunya, bahkan memberkati suaminya. Biar pelayanannya terus dipakai Tuhan semakin maju, nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Bapa. Terima kasih bahkan Tuhan saat ini Bapa kami minta syukur kepadamu ya Bapa. Biar kiranya Tuhan kami setiap kami yang mengikuti ibadah live streaming pada sore hari ini Bapa. Biar kiranya semakin hari kami semakin kuat di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Situasi boleh terjadi, kami boleh menghadapi ya Tuhan. Satu hal kami percaya kami tidak sendiri. Engkau senantiasa yang menyertai setiap kami, rumah tangga kami. Suami-suami, bahkan istri-istri, bahkan anak-anak mereka ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan. Di saat kami terus datang menghampiri hadirat Tuhan. Di saat kami tetap setia apapun keadaan kami saat ini Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Engkau tidak pernah Tuhan membiarkan kami berjalan sendiri ya Bapa. Dan biarlah pada sore hari ini kami yang sudah menyaksikan ibadah PA Wanita pada sore hari ini ya Tuhan. Melalui live streaming ini Tuhan Yesus. Bahkan mereka saat ini ada yang mengalami kelemahan tubuh. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Bapa. Mereka sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Mereka sudah sehat pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Bapa. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak, terima kasih untuk PA Wanita YKIS HPC Bapak di Kota Serang Banten ini Tuhan. Kami boleh mengucap syukur kepadamu ya Bapak. Kalau melalui live streaming ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana ada pada sore hari ini Tuhan. Itu sebabkan oleh kemurahan-Mu ya Bapak. Terima kasih seperti itu Bapak saat ini. Hamba membawa dalam doa Bapak Gembala dan Ibu Gembala ya Tuhan. Mari Bapak Engkau sertai hamba-hamba-Mu ini bersama anak-anaknya. Engkau sertai hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biar
biarlah kiranya tugas yang telah Engkau berikan, amanat agung yang telah Engkau berikan kepada suami istri ini Tuhan, Bapak Gembala ini Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan terus ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa Tuhan hidup dalam pertobatan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biar kiranya Tuhan Bapak Gembala kami, Ibu Gembala Tuhan, biar berikan panjang umur, terus diberkati Tuhan Yesus. Engkau terus pakai luar biasa lagi Tuhan. Terima kasih untuk pelayanannya Tuhan yang ada di Kopassus ya Tuhan Yesus. Kami minta syukur kepadamu ya Tuhan untuk tempat itu ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami Tuhan Yesus, biar Engkau terus urapi Tuhan urapan yang baru senantiasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau Bapak Gembala, Ibu Gembala Tuhan, di mana saat ini juga Engkau percayakan untuk memegang perusahaan-perusahaan yang Tuhan Engkau telah percayakan. Engkau telah memberikan bisnis-bisnisnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa Tuhan, Engkau telah memberkati Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati di dalam nama Yesus Bapak. Terima kasih suami istri Tuhan Bapak Gembala, Ibu Gembala bersama anak-anaknya Lukas dan Vanda ya Bapak. Biar kiranya terus memuliakan Engkau. Engkau telah memberkati begitu luar biasa. Kalau tempat ini lantai 1 sampai 2, 3 ini boleh ada semuanya ini ya Bapak. Oh haleluya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kiranya Engkau telah memberkati Tuhan segala usahanya, segala bisnisnya ya Bapak. Bahkan seluruh Tuhan yang bekerja, anak-anak karyawannya semua yang ada di dalam maupun yang ada di luar ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati mereka, tempat-tempat usahanya Tuhan diberkati, di mana berada diberkati, nama Tuhan yang dipermuliakan, bahkan yang di Makassar, yang ada di Jakarta maupun yang ada di Kota Serang Banten ini ya Tuhan Yesus. Engkau yang telah memberkatinya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Biar kiranya Tuhan rencana-rencana Tuhan untuk Lovanda, begitu juga Lukas, kami serahkan semuanya anak-anak ini ke dalam tangan-Mu, bahkan seluruh anak-anak yang ada di kantor, kami yakin dan percaya mereka ya Tuhan, di mana di sini Tuhan, anak-anak yang ada bekerja ini semuanya Tuhan, berkat-berkat Tuhan melimpahi di dalam setiap kehidupan mereka, biar menjadi anak-anak muda yang tangguh, menjadi anak-anak muda yang kuat, menjadi anak-anak yang dipimpin oleh Roh Kudus, nama Tuhan yang dipermuliakan, pelayanan mereka juga Bapak memberkati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, pada sore hari ini kami bawa dalam doa Gereja YKS HBC yang ada di Kota Serang Banten ini, Sinode yang ada Salatiga. Engkau telah memberkati ya Tuhan yang ada di sana, pelayanannya diberkati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Bapak. Bersetiap Bapak kegiatan gereja GKI SHBJ saat ini ya Tuhan, melalui live streaming maupun ibadah-ibadah pada sore hari Minggu jam 4 sore, kami minta syukur Bapak kalau Engkau senantiasa telah mengadakan ibadah itu. Engkau keyakinan percaya setiap kami bekerja, Engkau telah memberkati setiap kami. Dari pendoa syafaat Ibu Neti Gultom, begitu bersama keluarganya, begitu Ibu Nita bersama suami dan anaknya, begitu juga hamba-Mu bersama keluarga, begitu juga Mama Maya bersama keluarga, suami, istri dan anak-anaknya. Engkau telah memberkati setiap kami semua, begitu juga Mama Fani bersama suami dan anak-anaknya, cucunya bahkan masih ada dalam kandungan. Saat ini Mama Fani sedang bersuka cita, mengucap syukur di mana Tuhan cucunya sudah 7 bulan di dalam nama Yesus. Puji Tuhan, peliharaan Tuhan luar biasa. Begitu juga Bapak, Pak John bersama keluarganya, Engkau memberkati suami istri ini Tuhan, Engkau bukakan jalan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Begitu juga Pak Siaan, Ibu Neng, Engkau memberkati rumah tangganya, memberkati segala usahanya, memberkati segala aktivitasnya, memberkati keluarganya, anak cucu mantu diberkati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga berdoa, kami berdoa untuk si Ocu, begitu juga Bapak untuk Grisia Bapak, biar mereka boleh sehat, boleh ada sebagaimana ada saat ini. Engkau telah memberkati Ocu bermas Grisia Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Bapak, terima kasih. Haleluya Bapak, terima kasih saat ini kami bawa dalam doa. Biar setiap Tuhan Aser, begitu juga si MC Barisan Singer, Engkau memberkati anak-anak ini Bapak. Engkau memberkati Pak Ferry yang telah memegang sound system. Engkau juga memberkati setiap imam-imam musik Bapak, yaitu Mas Agung, si Niko, begitu juga si Daniel, begitu juga si Ocu, begitu juga si Lukas, begitu juga
semua yang ada, pengangkat-pengangkat perjamuan kudus, mereka juga diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih. Begitu juga Bapak, haleluya, kami bawa dalam doa. Begitu juga kameramen, semua alat-alat. Puji Tuhan Bapak, melalui alat-alat ini dapat mempermuliakan Engkau. Bersiap-siap miskin, berkenatan yang telah menangani sistem ini, Engkau memberkati tangannya, Engkau memberkati, Engkau urapi Tuhan kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu Sion Bapak, kami bawa dalam doa. Biar kiranya Tuhan apa menjadi rencana segala keinginannya buat kehidupannya. Kami serahkan anak ini ke dalam tangan-Mu. Begitu juga orang tuanya, Engkau memberkati kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih. Begitu juga Bapak, haleluya, haleluya, haleluya. Setiap angkot-angkot kendaraan pribadi yang kami gunakan, kami tak syukur kepadamu ya Bapak. Kami boleh beribadah kepada Tuhan melalui tempat kami di Kopassus, dari pintu masuk, begitu juga pintu 1, pintu 2 kami masuk. Mereka boleh bersukacita Tuhan, kami datang ke Kopassus, setiap pimpinannya, bahkan komandan-komandannya Bapak, Engkau memberkati setiap mereka. Setiap mereka senantiasa bersyukur dan bersukacita dengan datangan kami ibadah di Kopassus ya Bapak. Oh haleluya, bersetiap semua yang ada di Kopassus, rumah tangga mereka diberkati, segala tugas-tugas mereka sampai ke prajuritnya juga diberkati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini kami bawa dalam doa untuk Indonesia ini Tuhan. Kami ucap syukur untuk Pak Jokowi yang telah Engkau percayakan untuk memimpin pemerintahan yang ada di Indonesia ini maupun dalam negeri maupun di luar negeri. Biar apa jadi yang sudah diplanningkan pekerjaannya ya Tuhan untuk pemerintahannya, biar Engkau menyertai segala pekerjaannya Pak Jokowi ya Tuhan, sehingga Pak Jokowi boleh senantiasa boleh menyelesaikan tugas-tugasnya ya Bapak, pekerjaannya pemerintahan yang ada, bahkan seluruh Tuhan wakilnya, begitu juga Tuhan seluruh staf-stafnya Bapak yang telah memberkati mereka, bahkan keamanan ya Bapak, dari TNI, Kapolri, Kapolda, begitu juga Tuhan TNI, semuanya Kopassus, begitu juga Tuhan, haleluya, yang ada BRIMOB, semua Tuhan yang terlibat dari pemerintahan ini Bapak. Bapak, kami berdoa bagi mereka, supaya mereka diberikan hati bijaksana, diberikan Tuhan hikmat daripada Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan pekerjaan ini untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, sehingga bangsa ini Tuhan, suku-suku bangsa boleh ada damai sejahtera, bangsa ini boleh ada ketenangan, bangsa ini Tuhan senantiasa boleh ada ucap syukur, sehingga berkat-berkat Tuhan tercurah ada di negeri Indonesia ini Tuhan. Kalau saat ini Bapak di negeri ini sedang menghadapi situasi corona Tuhan, COVID-19 ini, satu hal Bapak, saat ini kami serahkan Tuhan, saat ini apa yang sedang terjadi ini Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Biar kiranya Tuhan seturut kehendak-Mu nanti setiap saat selesai tepat pada waktunya Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak, terima kasih seluruh Jumat Gereja YGS ABC, biar kiranya Tuhan mereka semuanya diberikan kesehatan, tidak ada yang sakit-sakitan. Bapak, berikan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan saat ini ya Bapak. Janda-janda, bahkan sampai duda-duda, bahkan mereka sampai anak-anak yatim, bahkan setiap mereka anak-anak yang tidak punya apa-apa saat ini ya Bapak. Engkau yang melawat mereka Bapak, Engkau yang memberkati setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapak. Bapak kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya ya Bapak. Kiranya Tuhan Kau ampuni setiap kami ya Tuhan, supaya kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biar kiranya Tuhan tercurah kasih daripada surga saat ini mereka yang sedang mengalami Tuhan, mereka sedang mengalami kebanjiran, mereka sedang mengalami Tuhan gunung-gunung saat ini sedang tergurung Tuhan, saat ini begitu juga banjir-banjir ya Tuhan. Biar mereka juga senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan, supaya mereka juga senantiasa semakin dekat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih, segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Biar kiranya gereja YGS ABC ini Tuhan terus memberkati setiap pengerja-pengerja, berikan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Bahkan setiap anak-anak ya Tuhan, saat ini Tuhan, biar mereka menerima. Setiap mereka yang belum memilih jodoh saat ini mereka, supaya Bapa, mereka boleh menerima Tuhan pendamping hidup bagi mereka yang takut akan Tuhan. Bahkan seiman di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Bapa, setiap pengerja yang ada di kantor ini, bahkan sampai yang ngurus-ngurus yang ada di dalam maupun di luar, kami minta syukur buat mereka-mereka. Bapak berikan mereka kesehatan, panjang umur, supaya mereka tetap bersukacita bekerja di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Bapa. Terima kasih Bapa. Kami tahu syukur, biarlah Tuhan melalui ibadah PA Wanita seperti pada sore hari ini Tuhan, hari Kamis, biar kiranya kami tetap tersemangat, biar kami semangat melayani pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa Surgawi, segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagimu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan dan dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga pada sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sore hari ini kita sudah diberkati dengan firman Tuhan, bahkan doa syafaat sudah dinaikkan oleh hambanya, dan kita percaya bahwa semua ini boleh menjadi dupa yang wangi, yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kita terus dilayakkan untuk memuliakan Dia. Mari Ibu yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Bapa di sorga, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua masuk dalam kerajaan-Nya. Mari kita yang sudah diberkati dan percaya hanya kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita, kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah PA Wanita pada saat sore hari ini telah selesai. Sampai bertemu Kamis depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa.